teman-teman yang sudah mengenal Agile saat ini, kebanyakan dari hasil kami juga memvalidasi di lapangan itu ya, Agile itu banyak dipahami untuk konteks yang project. Nah, betul project, banget. kemudian itu untuk software IT development, nah gitu. Nggak salah karena memang lahirnya dari sana. Tapi sesungguhnya Agile itu mengandung value, esensi yang manfaatnya itu bisa dipakai di berbagai area. Oke, Gitu ya. menarik nih ya. Jadi Berbagai area. cuma di lingkungan IT dan software gitu-gitu ya? Sama sekali enggak. Dan itu nanti akan kita bahas tentunya Yes. ya, lebih detail. Dan tidak hanya di level project gitu ya, bahkan di level individu. Bisa, Coach? Sangat bisa. Wow, menarik nih ya. Selama ini juga yang banyak dipahami gitu ya, kalau kita berinteraksi dengan klien memang ya ini untuk project, eksekusi ada project gitu ya, yang diselesaikan dalam kita punya time frame sekian lama gitu ya, gimana nih caranya biar bisa diselesaikan secara. Tapi kali ini kita akan spesifik bahas di level non-project. Yes. Oke, dan itu bahkan sampai di level individunya bisa dieksekusi ya? Iya. Menarik. Maka Agile Execution itu bukan tanpa maksud kita memunculkan judul itu, karena kalau banyak difahami teman-teman, kakak-kakak semua itu yang Agile Development-nya, itu konteks project. Agile Execution ini kita memang gunakan frase itu supaya ini nggak kebawa-bawa bahwa Agile harus selalu project gitu. Dan di slide yang nanti kita bahas ini kita akan tebak-tebakan dikit ya, teman-teman di manapun berada tentang ini fact atau myth sih terkait dengan Agile. Jadi nggak cuma hanya Cikini atau Gonenggi ya? Kali ini fact atau myth juga. Yes, Jakarta Jayapura. Apal juga tulisan liriknya. Oke. Yang pertama. Nah ini menarik ya, kakak-kakak, please pay attention karena saya akan minta kakak-kakak juga untuk menebak gitu ya. Ini sebenarnya fakta atau mitos. Melalui apa? Melalui chat box tentunya ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Agile only works for projects and software. Menurut kakak-kakak, fakta atau mitos? Mitos. Alhamdulillah. Benar, makanya tadi kita bahas gitu ya, bahwa Agile itu sangat bisa banget diadopsi untuk kepentingan non-project. Oke, mantap. Sip. Ini berarti ya nggak ada yang bilang fakta ya. Clear berarti kalau begitu. Yang kedua, Agile is Scrum. Ini juga nih yang sering kita temuin ya di klien-klien kita ya. Agile sama Scrum itu, apakah iya seperti itu? Fakta atau mitos? Alhamdulillah. More than that. Mitos. Alhamdulillah. Mistik katanya. Mistik. Oke. Baik. Sip. Nah, langsung. Fakta atau mitos nih, Coach? Ya, itu mitos. Karena sekali lagi, mohon maaf, Scrum itu hanya salah satu teknik atau framework Agile. Jadi itu salah satu aja. Karena banyak sekali teknik, banyak sekali frameworknya. Ada Scrum, ada LeSS, ada Safe, ada macam-macam. Kebanyakan memang Scrum itu yang paling populer saat ini di level squad ya. Sekali lagi, istilah squad juga muncul lagi karena memang difahami untuk kepentingan project. Nah, kita nanti akan yang di sesi masterclass ini itu fokusnya bukan untuk yang ke project, makanya Agile Execution. Sip, mantap. Jadi myth ya. Next. Agile means keep changing things. Fakta atau mitos? Yuk. Mitos? Fakta? Mitos? Fakta? Ini mulai menarik. Langsung kita bahas. Gimana, Coach Taufik? Kalau yang nancep di kepala kita itu keep changing things-nya, itu berarti masih belum pas kita memahami Agile, gitu ya. Karena bukan itu sebenarnya esensinya. Keep changing things itu sebenarnya hanya dampak ya dari mindset yang seharusnya yang ada di balik itu. Jadi kalau dipahami, ya kita mau nerapin Agile, siap-siap kita akan selalu berubah. Wah itu menyeramkan gitu ya, karena perubahan itu secara alami kan nggak nyaman gitu ya. Maka ini juga mitos, Kak Retno. Jadi ini yang teman-teman juga harus, kok gitu, Coach? Sabar, kita bahas lebih jauh. Sabar dulu. Sip. Tapi jawabannya sekali lagi mitos ya. Nyambung nih ke yang berikutnya nih. Nyambung. Yuk kita lihat yang berikutnya adalah Agile means we don't need a plan. Fakta atau mitos? Kita lihat. Mitos. Alhamdulillah. Mitos. Jadi diamini jawabannya? Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini memang mitos. Jadi tapi masih ada yang muncul bahwa kan kita akan terus berubah juga, Coach. Ngapain bikin plan? Nah, ini bahaya. Bahaya. Padahal planning itu justru salah satu titik krusial dari saat kita adopsi Agile gitu ya. Tapi memang cara planningnya
beda. Oke. Itu ala agile. Oke, Gitu. sip. Jadi sebenarnya tetap butuh planning Harus wajib. gitu, tapi caranya yang Ya. memang berbeda dari pendekatan-pendekatan yang selama ini kita lakukan, mungkin gitu ya. Yes. Oke, sip. Lanjut. Agile means less discipline. Fakta atau mitos? Yuk. Ding dong, ding dong. Myths. Alhamdulillah, berarti Myths. sudah sefrekuensi gitu ya. Oke. Justru karena apa ya? Kata disiplin itu benar ini mitos gitu ya. Kata disiplin itu akan lekat dengan variabel waktu kan. Waktu itu kan variabel yang kita nggak punya kuasa atasnya. Waktu itu sudah ditentukan oleh yang di atas gitu ya. Yang bisa kita kelola, kita mengelola supaya kita tuh within time frame kita itu bisa delivering value. Dan itu cocok banget dengan agile. Kedisiplinan itu justru malah ditekan. Justru dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Yes, oke. Sip. Terakhir, agile have no needs for management. Ini menarik nih. Mungkin butuh waktu untuk berpikir. Agile have no needs for management. Nggak butuh manajemen lagi deh kalau udah agile. Begitu kali ya. Bahasa sederhananya. Betulkah itu? Fakta atau mitos? Mitos. Ya. Nggak ada yang jawab fakta nih ya berarti ya? Berarti ini cenderung inilah. Sefrekuensi. Berarti ya cara kita? Cukup pas kelas. Kalau kita paham sudah paham semua. Betul. Ini jadi karena memang peran-peran kunci di sebuah tim agile itu memang tidak digantungkan pada job title hierarki, gitu ya. Maka banyak beranggapan, berarti kita nggak butuh lagi tuh jabatan atau title yang sudah ada saat ini. Itu sebenarnya juga nggak benar. Apalagi kalau kita ngomong penerapan agile di sebuah korporasi yang memang sudah punya struktur, tetap harus di-align-kan dengan struktur yang ada.